juga dari Partai Nasdem sudah menyetujui untuk dipotong gaji mulai bulan April ini sebanyak 50%. Dengarkan data pantauan COVID-19 Kabupaten Pesisir Selatan yang kami update setiap hari di News Update Kabupaten Pesisir Selatan tanggap COVID-19 setiap hari jam 14 dan jam 19 waktu Indonesia bagian Barat di Painan Radio 92,8 FM dan Garis Pantai Radio 92 FM. News update ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Adalah BLT yang memang sudah diperuntukkan untuk kebencanaan. Sementara usulan kedua yaitu BLT yang memang selama ini diterima oleh orang-orang yang sudah masuk di dalam program PKH, yaitu dan juga program-program sembako. Saya mengusulkan untuk dipercepat pencairannya, karena untuk sembako itu memang diberikan setiap bulan, tapi seperti misalnya di bulan Maret kemarin itu adalah di awal. Nah, kita berharap bahwa nanti di bulan April itu diberikan di awal dan mungkin di minggu ketiga itu sudah diberikan lagi untuk di bulan berikutnya. Karena kita harus mengantisipasi di 2 bulan kritis kita untuk menghadapi COVID-19 ini. Dan selanjutnya juga untuk pencairan PKH, dana PKH. Itu juga kita usulkan untuk dipercepat. Ya, karena ini PKH ini diberikan selama 3 bulan sekali, sehingga ini kita harapkan diberikan lebih cepat, yaitu di bulan April ini. Kemudian untuk pembagiannya, supaya tidak terjadi keramaian atau berkumpul, itu kita harus menyiapkan atau mengusulkan untuk pembagian ini diberikan secara door to door, dari rumah ke rumah. Tentu di sana ada pendampingan dan juga petugas yang harus membagikan dari rumah ke rumah untuk menghindari adanya berkumpul. Yang ketiga yaitu realokasi anggaran, seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa rekan kita tadi, Bu Dia, Pak John, Bu Maria, dan juga beberapa teman yang lain. Saya pun berharap bahwa anggaran-anggaran yang seharusnya kita pakai untuk rapat atau untuk kegiatan selama ini, itu juga dapat kita relokasi untuk kegiatan-kegiatan kita di Dapil. Karena kita sebagai wakil rakyat, masyarakat tentu berharap banyak kepada kita. Mulai dari APD, masker, sabun cuci tangan, disinfektan, sembako, dan lain-lain, itu juga pasti harapan masyarakat besar kepada kita. Selain kita mendorong pemerintah untuk mempercepat program-program, baik itu PKH maupun program sembako, tentu dari kita sendiri kita bisa membawa beberapa program atau beberapa kegiatan untuk masyarakat. Selain itu kami juga dari Partai Nasdem sudah menyetujui untuk dipotong gaji mulai bulan April ini sebanyak 50%. Juga pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 8, Pak Yandri, beserta seluruh anggota Komisi 8. Yang saya hormati Bapak Doni Monardo sebagai Kepala BNPB dan juga sebagai Kepala Gugus Tugas. Insya Allah saya doakan Bapak beserta seluruh jajaran dan juga relawan dalam keadaan sehat dan dapat mengemban tugas ini dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya robbal alamin. Pertama Pak, pada minggu lalu kami dalam rapat internal Komisi 8, saya mengusulkan untuk diberikannya BLT atau dana PKH dan juga sembako untuk diberikan lebih awal. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu saya mendapat kabar baik dari Kepala Dinas Sosial yang ada di Sumatera Barat bahwa hal tersebut sudah direspon artinya oleh Menteri, sehingga mulai dari Kamis ini dana-dana tersebut sudah bisa diserahkan kepada masyarakat kita yang memang sudah ada masuk di dalam BDT, basis data terpadu. Alhamdulillah, terima kasih. Yang kedua Pak, ini tentang APD.
Kalau tadi Bapak memaparkan tentang APD dan lain-lain, terus terang saya senang, bangga Bapak dapat melaksanakan tugas dengan baik dan khususnya untuk APD ini, Pak. Terus terang di sini ada antara senang dan sedih. Senangnya kenapa, Pak? Senangnya alhamdulillah sudah didistribusikan 395.000 APD mungkin untuk se-Indonesia. Namun yang sedihnya kami yang ada di Komisi 8 ini, Pak, selaku mitra dari BNPB, mungkin belum ada satupun yang bisa kita bawa ke dapil masing-masing. Padahal di dapil masing-masing ini banyak sekali keluhan, ini titipan dari teman-teman yang tidak bisa berbicara di sini. Masih banyak tenaga medis ini yang menggunakan jas hujan, ya, yang sangat-sangat tidak layak. Sehingga dari plastik kali Bu? Iya, dari plastik. Sehingga ini saya mohon kepada Pak Doni, keberadaan kami selaku wakil rakyat, selaku anggota DPR RI, tolong supaya bisa dimanfaatkan. Pertama, kita sebagai pengawas. Yang kedua, tentu masyarakat berharap kami selaku wakil rakyat dapat membawa program-program dari pusat langsung yang dari tangan kami. Sehingga ini kami mohonkan perhatian dari Pak Doni. Ini saya menyampaikan apa yang juga disampaikan oleh teman-teman, khususnya dari fraksi Nasdem dan teman-teman yang tidak bisa berbicara pada hari ini. Dan yang selanjutnya yaitu adalah untuk masyarakat, Pak. Kami selama ini tentu juga sejalan dengan pemerintah untuk terus mensosialisasikan tentang physical distancing, tentang social distancing, jaga jarak, tidak ada di kerumunan dan lain-lain. Namun demikian, Pak, belakangan ini masyarakat sudah mulai mengeluh, ya, mereka bukannya tidak mau tinggal di rumah. Namun tentu perlu ada kepastian untuk orang-orang yang di sini terpengaruh mata pencariannya karena kejadian yang luar biasa ini, sehingga perlu juga ada kepastian kapan mereka bisa mendapatkan sembako, BLT, sama seperti yang didapatkan oleh saudara-saudara kita yang sudah ada di dalam program PKH. Nah, saya rasa demikian, Pak. Bukan mereka tidak mau berada di rumah, dan sudah ada beberapa tempat di Sumatera Barat ini yang mereka ditegur oleh petugas, tapi akhirnya mereka berontak. Ini urusan perut. Nah, sehingga ini tolong diperhatikan kapan kepastiannya mereka akan mendapatkan BLT dan juga sembako supaya mereka bisa tinggal tenang di rumahnya masing-masing. Begitu juga untuk saudara-saudara kita yang tadi sudah Bapak sampaikan adalah saudara-saudara kita yang pulang kampung. Mereka pulang kampung bukan hanya mereka ingin pulang kampung karena rindu, tapi kebanyakan dari mereka pulang kampung karena mereka sudah kehilangan mata pencariannya. Nah, sehingga ini juga perlu kepastian. Kalau mereka tidak boleh pulang kampung, ya tentu di sana mereka harus juga mendapatkan apa? Bantuannya apa? Aduh, ini Atau suaranya Bu belum. Lisda siapa yang menyampaikan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 8 dan seluruh anggota Komisi 8. Yang saya hormati Bapak Menteri Sosial, Bapak Juliari Batubara. Dan yang pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih untuk pemaparan yang sudah Bapak Menteri paparkan tadi, luar biasa. Dan itu juga merupakan usulan saya sekitar seminggu yang lalu pada rapat internal komisi, yaitu mengenai pencairan anggaran PKH dan juga sembako yang diberikan lebih awal dan juga diberikan setiap bulan. Alhamdulillah, karena di Sumatera Barat sendiri insya Allah mulai Kamis ya, lusa ini sudah bisa diberikan kepada masyarakat. Kemudian Pak Menteri, untuk yang kedua yaitu tentu mengenai BLT untuk masyarakat yang terkena dampak dari wabah COVID-19 ini. Saya kira ini bukan cuma hanya di Jakarta, karena kalau tadi ada bantuan untuk hanya di DKI, terus terang dampak yang terjadi ini sebenarnya adalah pastinya di seluruh Indonesia. Karena social distancing, physical distancing, ya, itu semua kan memang adalah untuk masyarakat Indonesia. Sehingga bantuan-bantuan yang berupa BLT ataupun juga sembako, tentu ini kita harapkan bisa diberikan kepada masyarakat tersebut lebih cepat lagi. Kalau tadi disebutkan tanggal 20 April, insya Allah akan segera diberikan bantuan. Saya tadi tidak mendengar jelas apakah ini untuk
seluruh masyarakat Indonesia yang 40% tadi, ataukah hanya di bagian-bagian tertentu? Tentu saya berharap bahwa pada tanggal 20 April tersebut, dan kalau bisa lebih cepat lagi, bantuan-bantuan tersebut dapat segera cair, dapat segera diterima oleh masyarakat kita di luar dari PKH, di luar dari BDT yang memang mereka terkena dampak daripada COVID-19 ini. Karena kalau kami di sini Pak, sudah dari 2 hari yang lalu saya ada juga mendengar kabar masyarakat kita yang memang sudah mengeluh dan bahkan sudah sampai kelaparan. Karena memang mereka bekerja hari ini untuk makan hari ini atau untuk makan besok. Sehingga dengan adanya kita semua social distancing seperti ini tentu sangat mengganggu daripada mata pencarian mereka. Nah, untuk itu saya berharap itu bisa diturunkan kalau bisa lebih cepat lagi daripada tanggal 20 April tersebut. Kemudian tadi juga sudah sampaikan bahwa BLT dapat, saya berharap bahwa BLT itu lebih baik untuk diberikan kepada masyarakat karena menghindari untuk berkumpul. Kalaupun sampai nanti diberikan adalah berbentuk sembako, tentu kita berharap bahwa ada pemberian-pemberian dengan cara-cara yang khusus sehingga tidak terjadi keramaian atau berkumpul. Selanjutnya, saya berharap bahwa ada perhatian khusus dari kementerian untuk teman-teman kita Tagana dan TKSK yang sekarang ini mereka menjaga di setiap posko-posko daripada siaga COVID-19. Nah, sehingga kalau berapa bulan yang lalu kita perjuangkan bagaimana nasib mereka bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, ini juga di kesempatan ini, khususnya di 3 bulan ini, tolong ada perhatian khusus kepada keluarga Tagana dan juga TKSK. Kemudian untuk selanjutnya tentu kejadian COVID ini tidak pernah diinginkan oleh siapapun. Tapi kalau dari semua ini Pak Menteri, ini adalah pembelajaran bagi kita semua, khususnya kementerian yang berhubungan langsung dengan kebencanaan. Seharusnya menurut saya ada anggaran-anggaran khusus, yaitu anggaran cadangan yang bisa dicairkan kapanpun, sehingga tidak harus menunggu sekian lama dengan alasan karena kita belum menganggarkan. Karena di sini bencana itu tidak pernah kita harapkan, tapi kenyataannya pada saat terjadi kita semua sudah harus siap. Nah, ini mungkin untuk tahun-tahun ke depan menjadi pembelajaran untuk kita supaya ini bisa dianggap. Dengarkan data pantauan COVID-19 Kabupaten Pesisir Selatan yang kami update setiap hari di News Update Kabupaten Pesisir Selatan. Tanggap COVID-19 setiap hari jam 14 dan jam 19 waktu Indonesia bagian Barat di Painan Radio 92,8 FM dan Garis Pantai Radio 92 FM. News update ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.